Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 distribusi ekonomi sekarang akan memaparkan apa sih yang dimaksud dengan distribusi. Oke, jadi teman-teman dan guru-guru sekalian, pada penasaran kan apa sih yang dimaksud distribusi? Dan daripada lama, kita lanjut aja ke Kevin dan Sifal. Pertama-tama sebelum kita mengetahui faktor, fungsi, serta mata rantai, kita harus pertama-tama mengetahui apa pengertian dari distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, tadi saya sempat menyinggungkan kata kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan apa sih fungsi distribusi itu dan ada berapa sih fungsi distribusi itu. Jadi fungsi distribusi ini ada 3. Yang pertama ada fungsi pertukaran. Fungsi distribusi ini merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan juga pengambilan risiko. Lalu yang kedua ada fungsi penyediaan fisik. Fungsi penyediaan fisik ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat, mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilahan, dan juga pengangkutan. Dan yang terakhir ada fungsi penunjang. Jadi di fungsi distribusi ini berkaitan dengan upaya memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi yang lainnya agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar. Fungsi distribusi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan juga koordinasi. Dalam kegiatan ekonomi distribusi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di sini kami telah merumuskan 5 faktor dan di sini saya akan menjelaskan 3 diantaranya. Untuk yang pertama, yaitu adalah faktor infrastruktur dan geografi. Ketersediaan infrastruktur yang menyangkut transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain akan sangat mempengaruhi. Ditambah dengan bentuk bumi negara tersebut seperti apakah ada hutan, sungai, gunung, dan lain-lain, itu pastinya akan sangat mempengaruhi laju distribusi. Nah, yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah yang terkait dagang, terutama yang bersifat ideologis itu pastinya akan mempengaruhi laju distribusi. Di negara komunis, pastinya distribusi akan dilakukan oleh pemerintah. Namun di negara kapitalis, pastinya akan dilakukan oleh pihak swasta. 3. Dan untuk yang terakhir, yaitu poin ketiga adalah ukuran pasar dan sifat dari konsumen. Tentunya ukuran pasar dan sifat konsumerisme dari konsumen itu sangat mempengaruhi distribusi. Contohnya, untuk ukuran pasar internasional atau yang jangka besar, pastinya akan membutuhkan distribusi yang menyangkut banyak pihak sampai ke luar negara. Namun, untuk pasar lokal atau pasar tradisional, itunya dapat dilakukan secara mandiri dan lain-lain. Teknologi, kemajuan teknologi dan otomasi atau suatu negara akan dipengaruhi bentuk distribusi yang dilakukan di negara maju dengan akses teknologi canggih. Distribusi dapat dilakukan dengan efisien, contohnya dengan drone. Di negara yang kurang maju, distribusi dilakukan secara tradisional. Relasi dan budaya. Faktor relasi supplier dengan pihak logistik, baik itu kurir internal, eksternal, atau internal. Ditambah dengan budaya masyarakat di setiap wilayah dapat mempengaruhi distribusi produk yang akan masuk ke dalam wilayah tersebut. Oke, selanjutnya kami akan membahas mata rantai distribusi atau pada bagian saya adalah direct channel distribution. Jadi direct channel distribution ini adalah distribusi langsung dari pembeli ke konsumen tanpa pihak ketiga atau tanpa perantara. Yang pertama adalah distribusi dari penjual langsung kepada konsumen ya. Dengan contoh, penjual stroberi di Lembang menjual langsung buahnya kepada pembeli tanpa retailer atau perusahaan apapun. Ini adalah distribusi retail store atau penjual-penjual mendistribusikan barangnya seperti perusahaan coklat yang menjual barangnya melalui eceran. Selanjutnya adalah door-to-door selling atau paket. Jadi produsen-produsen mengirimkan barangnya melalui distribusi salesman atau paket yang biasa diantarkan ke rumah-rumah. Yang terakhir adalah email atau online. Biasanya penjualan ini dilakukan oleh online shop atau penjual-penjual secara online yang dikirim melalui email. Nantinya akan dikirim dengan salesman yang tadi saya singgung sebelumnya. Indirect channel distribution berbeda dengan direct channel distribution yang menggunakan seluruh pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. Indirect channel distribution menggunakan pihak ketiga untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Poin 2. Mekanisme pertama adalah produsen yang mendistribusikan barangnya melalui pengecer. Dalam mekanisme kedua ini, produsen akan menggunakan pihak ketiga.
Dalam hal ini, pengecer untuk menyampaikan produknya kepada konsumen. Biasanya pengecer bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen dengan membelinya kepada pedagang besar baru sampai ke konsumen. Poin ketiga adalah mekanisme yang menyampaikan produknya melalui agen. Dalam mekanisme ini, produsen akan menyampaikan produknya kepada agen yang disampaikan kembali kepada pedagang besar baru, kemudian sampai kepada pengecer dan konsumen.